Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa wal istiqamah. Walladzi faddala alaina ni'mah katsirah bis-sihhah wal rakha was sa'adah wal quwwah wal barakah wat taufiq wal hidayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Amma ba'du wa ba'da tahiyya fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. قال Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wallahu fi 'auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi. Qala aidan al-muslim wa akhul muslim, sadaqallahu sadaqa rasul. Ma'asyiral muslimin, hamba-hamba Allah mukhlisin muttaqin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita dengan ucapan alhamdulillah atas nikmat iman dan takwa yang Allah berikan kepada kita. Kesempatan hari Jumat Sayyidul Ayyam, hari yang terbaik ini, berkesempatan kita secara kesehatan lahir dan batin menundukkan segala pikiran, gerakan dan juga fisik kita untuk tawadhu, merendah diri, menghadap Allah, menjalankan ibadah Jum'ah sebagai kewajiban rutinitas kita. Dan kita hafal idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzul baik. Apabila diseru di hari Jumat, segera tinggalkan seluruh aktivitas perdagangan dan lain sebagainya untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karenanya hamba-hamba Allah yang rajin menjalankan ibadah Jumat berarti telah lolos menjalankan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan bisa mengalahkan hawa nafsunya. Saudara, itu penting iman dan takwa yang harus kita pertahankan dalam kehidupan ini. Karena senjata kebahagiaan mu'iddat lil muttaqin itu ketika orang-orang yang bertakwa imtisalul li awamirillah, menjalankan perintah Allah, wajtinabu nawahihi, dan menjauhi larangan Allah, itu puncaknya. Karenanya wa amma man khafa maqama rabbih, siapa yang takut pada Tuhan Allah, wa nahan nafsa 'anil hawa, dia mencegah seluruh hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sungguhnya bagi orang yang begitu itu pantas masuk surga ma'wa. Sidang Jumat rahimakumullah, setelah kita bersyukur kepada Allah, tentu kita berselawat pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, jelas. Sidang Jumat dimuliakan Allah, rukun khutbah yang harus kita sampaikan adalah peningkatan kualitas iman dan takwa. Saya yakin jamaah sudah memiliki iman takwa, tapi perlu naik kelas. Kualitasnya dinaikkan, kuantitasnya juga ditambah. Aspek kuantitas ibadah ini, rutinitas hablum minallahnya dan juga dijaga hablum minannasnya adalah ketika kita sudah menjalankan sholat, zakat, puasa dan ibadah haji sebagai arkanul Islam. Kemudian untuk harian-harian yang lainnya itu juga peningkatan kuantitas di bidang qiyamul lail misalnya, wa minal lail fatahajjat bi ila akhiril ayat, dan juga bagaimana qobliyah dan ba'diyahnya, sholat-sholat sunnah dan juga puasa-puasa sunnah. Bagaimana qiraatul Quran kita meningkat, bacaan-bacaan, menjaga muraatul ahkamit tajwidiyah kita, itu yang harus kita kembangkan. Jangan sampai 11 bulan, biasanya di bulan Ramadan umat Islam penyakitnya tidak mau menyentuh Al-Quran. Naudzubillah. Sebagai hamba Allah kita harus iqra'ul Quran, ngaji Quran terus dan tafsirnya.
Karena sepanjang kehidupan yang Allah berikan kepada kita, umur berapapun, tidak akan pernah habis ngaji Quran. Tidak akan pernah habis kita ngaji tafsirul Quran. Berapa puluh jumlah tafsir Al-Quran, saudara. Karena itu ngaji dan ngaji. Satu tafsir selesai, kita ngaji tafsir yang lain. Ngaji tafsir dan juga ngaji fikih, ngaji hadis. Seumur kita barangkali ketika innalillahi wa inna ilaihi raji'un belum selesai ngajinya. Karenanya Rasulullah jelas mempertegas kepada kita supaya utlubul ilma minal mahdi ilallah. Tolabul ilmi, tuntut ilmu, selalu mengambil barokah untuk tolabul ilmi sejak kita lahir sampai kita mati, dan itu tugas kita. Kenapa saudara? Dalam konteks meningkatkan kualitas keilmuan dan ketakwaan kita itu penting melalui mimbar-mimbar majelis-majelis ta'lim. Minal masjid ilal masjid, dari satu masjid ke masjid yang lain. Minal musola ilal musola, satu musola ke musola. Min ma'had ila ma'had, dari pondok ke pondok. Kenapa? Karena kita ingin mengembangkan aspek kognitif di bidang ilmu agama dan juga aspek psikomotorik, bagaimana praktek-praktek ilmu agama itu sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Dan jangan lupa, ini yang Rasulullah pesankan, aspek afektif. Afektif itulah pengaruh moralitas kita, bagaimana integritas, bagaimana akhlak, bagaimana yang ditekankan oleh Rasulullah itu kita capai dari tiga aspek ini. Ini kalau ditinjau dari aspek pendidikan, ada kognitif, psikomotorik, dan afektif. Sedang juga yang dilakukan Allah Subhanahu wa ta'ala-nya. Karenanya iman dan takwa itu harus kita jaga. Dan yakinlah melalui iman takwa kita bahagia. Yakin juga melalui iman dan takwa kita akan sukses di dini wa dunya wal akhirah. Dan itu pula menjadi visi-misi umat Islam, siapapun dia, apapun profesinya dan apapun gelarnya. Visi-misinya adalah Rabbana atina fid dunya hasanah. Dia ingin menggapai hidup dunianya sukses, kemudian sejahtera, bahagia bersama keluarga, lingkungan, masyarakat, bangsa, negara, dan juga fil akhirati hasanah. Di akhirat juga demikian. Tentu harapannya inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, kami mengharap ridhomu wal jannah, dan surgamu. Nah, ini derajat yang tertinggi, saudara. Karenanya mempertahankan kualitas iman dan takwa, ada satu ayat yang sangat menarik, mayattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Man, siapa orang yattaqillah, yang bertakwa kepada Allah, yattaqillah yaj'al lahu makhrajan, dia akan jadikan oleh Allah kepada orang yang bertakwa itu makhraja. Makhraj itu dari kata kharaja, kharaja keluar, makhraj tempat keluar, artinya problem solving. Seluruh persoalan-persoalan kehidupan manusia, entah dia sedang stres, sedang galau, sedang sakit, kasih musibah, ditegur sama Allah, diuji sama Allah, tenang aja orang beriman dan takwa, karena dia yakin ada makhraja, ada problem solving yang Allah berikan kepada kita. Karenanya mempertahankan iman dan takwa itu penting. Karena orang yang beriman dan takwa pasti dia yakin bahwa Allah akan memberikan jalan terbaik ketika mendapatkan masalah. Tidak pantas orang beriman stres dan masuk rumah sakit jiwa misalnya. Tidak pantas, karena ada solusi yang Allah berikan. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Dengan berzikir kepada Allah, dengan mengingat Allah dimanapun kita berada, tatma'innul qulub, maka hati manusia itu pasti akan tentram. Kalau orang tentram, pasti bahagia. Kalau dia tenang, tidak gelisah, pasti bahagia. Yang orang nggak bahagia itu orang yang nggak tenang, yang stres, yang protes mulu kepada Allah, tidak bersyukur kepada Allah, nggak sabar ketika diuji. Sedangkan iman sesungguhnya di situ, saudara. Al iman nisfani, iman itu ada dua cabang. Nisfun fi syukri, satu cabang ada di rasa syukur. Wa nisfun fi sabri, satu cabang lagi ada di sabar. Karenanya sabar syukur. Pak Ustadz itu ngomongnya gampang. Ya memang ngomong gampang dan harus dipraktekkan. Allahumma ja'alna minas syakirin. Berdoa kita sehari, ya Allah jadikan kami hamba yang bersyukur. Kalau bersyukur dia merefleksikan dirinya.
kemudian dia tenang pikirannya. Kalau udah pikiran tenang dan dia sabar, tensi nggak naik, darahnya nggak tinggi, tenang, sabar, syukur. Itu nasihat terbaik, termasuk nasihat Imam Al-Ghazali, para waliullah, dan juga ulama-ulama besar, saudara. Kalau kita ngaji dalam kitab Bukhari, kitab Muslim, dan kitab-kitab yang dikarang para ulama, saudara, itu menjelaskan kepada kita bahwa kita harus memiliki jiwa sabar dan syukur. Satu ayat misalnya, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah jadikan kita ini ada hidup, ada mati, ada siang, ada malam, ada yang hebat, ada yang gak hebat, ada yang kaya, ada yang tidak kaya, ada yang profesor, ada juga sekolahnya hanya SD, ada yang pinter banget, ada yang sedang dan lain sebagainya. Liyabluwakum, sebenarnya saudara itu hanya untuk diuji aja kita. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang amalnya terbaik. Nah, hidup di dunia ini adalah ladang, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah sawah ladang untuk kita menanam, saudara. Apa yang kita tanam? Kebaikan. Apa yang kita tanam? Nolongin orang. Apa yang kita tanam? Kepedulian sosial. Apa yang kita tanam? Zakat, infak, sedekah, kota amal diisi, perawatan masjid, riayah, idarah, imarahnya masjid, dia peduli. Bagaimana dia iman takwanya itu muncul di kehidupan sehari? Implementasinya apa? Implementasi iman takwa itu kan muktarinan bifi'li, ada bukti gitu. Af'alun bil arkan, dikerjakan dengan perbuatan. Saya yakin ya Allah, saya percaya pada Muhammad, tapi dia nggak mau umroh, nggak mau haji, duit ada. Bagaimana itu? Dia akan mencintai Rasulullah, bukan berarti mencintai harus datang ke kuburan, bukan begitu maksudnya. Tapi tetap labbaik Allahumma umratan, labbaik Allahumma hajjan, mumpung dikasih umur, duit lagi banyak. Bagaimana ketika kita sudah pensiun, uang nggak ada, kemudian baru pengen umroh dan haji, saudara? Ini juga menjadi muhasabah. Implementasi iman dan takwa itu harus muncul dalam kehidupan sehari-hari, termasuk ukhuwah Islamiyah, persatuan saudara sesama umat Islam. Dan negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 Indonesia ini luar biasa, saudara. Ini relevan dengan ajaran Al-Quran, persatuan Indonesia. Al-Quran surat Al-Imran surat ketiga ayat 100, mulai dari 102, 103, 104 itu luar biasa, saudara, koneksitasnya. Itulah Islam. Bagaimana wajah-wajah Islam yang menimbulkan kedamaian, wajah Islam yang rahmatan lil alamin, nyenengin orang, membahagiakan orang lain, kehadirannya ditunggu-tunggu. Ini bapak ini dermawan, bapak ini orang baik, bapak ini nggak bakhil, bapak ini sering traktir saya. Jadi pas mati dia ingat tiap hari traktir saya, seminggu sekali, sebulan sekali. Nggak bakhil. Nah, itulah ukhuwah, saudara. Di antara ukhuwah itu sebenarnya Rasulullah menafsirkan sederhana, wallahu, dan sesungguhnya Allah fi aunil abdi, nolongin hamba, maka nal abdu, selama hamba itu fi auni akhihi, mau nolongin saudaranya. Nah, konteks saudara itu al-muslimu akhul muslim, orang Islam itu saudara. Andai kita ada perbedaan, tenang aja, saudara. Kenapa perbedaan? Dan dia asing. Kita ada Imam Hambali, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, tidak usah ribut. Indonesia, perspektif keindonesiaan Nusantara yang harus kita jaga. Jangan kita pecah belahkan NKRI yang sudah luar biasa, saudara. Kemerdekaan ini luar biasa. Negara-negara luar, biar saja mereka yang berperang, tapi kita tetap menjaga ukhuwah Islamnya sesama umat intern. Kita, Kanjeng Nabi Rasulullah SAW itu mengedepankan ukhuwah. Ke eksternal saja beliau sayang. Saya ulangi, eksternal saja beliau sayang. Beliau berhablum minan nas kepada mereka-mereka yang Yahudi, Nasrani, biasa saja. Karena akhlak Rasulullah yang baik, saudara, mereka masuk Islam. Bagaimana era kekinian ini? Bagaimana non-muslim bisa masuk Islam kalau saudara udah benci duluan? Rasulullah tidak benci. Irhamu man fil ard. Irhamu itu fi'il amar. Arhama yuhimu irhaman, irham, irhama, irhamu. Perintah, saudara. Dan ini hadis sahih. Saudara sayangilah man fil ard, man.
Man itu siapa aja. Di situ bukan al-Islam, al-Muslimun, al-Mu'minun, tidak ada. Man fil ard, makhluk hidup yang ada di muka bumi oleh Rasulullah disuruh sayang. Kenapa kita harus berpecah belah? Ikhtilaf umat biasa aja. Gak nama-nama saling menghormati. Dan keilmuan itu semua ada sanad, ada dalil masing-masing. Nah itu yang penting. Karena ya Islam di dalam Al-Imran ayat 103 yang tadi saya kemukakan, wa'tasimu bihablil jami'a wala tafarraqu, bersatu padu dalam hablum minallah, sesama dai, sama mubalik, sama khatib, sama ustaz, bahwa membawa toh intinya adalah hasun nas alal khair, mengajak manusia untuk berbuat baik ke jalan Islam, ngajak sholat, ngajak baca Quran, ngajak ngaji. Dan tugas kita sekarang, apapun lah jenis alirannya, nggak ada masalah. Kalau kita ke Arab Saudi juga biasa aja. Yang sholat seperti apa, yang wudhu seperti apa, yang pakai baju seperti apa, masalah sudah. Dan jangan lupa, surga itu nanti ditentukan untuk orang-orang bertakwa, bukan untuk orang Arab. Surga itu orang bertakwa sudah. Kalau orang Arab nangis, kita orang Indonesia nangis gitu. Negara-negara Afrika nggak masuk surga, masuk. Kenapa? Jaminan ada. Uiddat lil muttaqin. Al-Quran surat Al-Imran, saudara baca itu dari 133, 34, 35, 36. Luar biasa saudara. Persegera kita keampunan Allah, ya kan? Kemudian minta ampun pada Allah. Ini era-era luar biasa. Dan di akhir zaman ini kuncinya adalah punya iman dan takwa. Jabarannya tadi sabar dan syukur. Orang gelisah, orang stres, orang main judi online, ya iman takwanya kemana? Melakukan seks bebas, pergaulan nggak jelas. Naudzubillah. Nih generasi muda ini, adik-adik yang mendengarkan khutbah, adik-adik, jaga iman takwa kalian, jaga sholatnya, terus ngaji, baca Quran yang baik, tahsinul Quran, kori-kori internasional banyak saudara. Lihat di YouTube kita, subhanallah. Mau ngaji apa aja ada. Buka tafsir, buka kitab apa saja ada. Nah, ini untuk menambah wawasan supaya kita ini luas di dalam konteks pergaulan. Sehingga saya kasih juga implementasi takwa dalam konteks dakwah dan ukhuwah ini menjadi penting supaya sesama dai ada saling membangun sinergitas di dalam dakwahnya. Sinergitas ini penting, saling memberikan waktu dan kesempatan. Yang terpenting adalah ilmu pengetahuan dan saling menghargai, dan itu sudah biasa. Allah menciptakan seperti itu. Ada juga Pak Dokter, ada yang ahli teknik, ahli politik, nggak masalah saudara. Dan itulah hebatnya Allah, wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Di atas semua orang yang memiliki ilmu sehebat apapun saudara, ada alim. Siapa dia alim itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mah nggak seberapa ilmu yang kita punya, tapi yakinlah dengan keilmuan, kajian, ya, masjid dipakai ngaji, kajian zuhur, kajian asar, kajian maghrib, baca-baca kitab, Riyadhus Shalihin dan lain sebagainya. Kitab apapun saudara yang menambah semangat ibadah kita, bagaimana mempelajari akhlak Rasul. Sampai kita mati nggak habis tuh akhlak Rasul kita pelajari. 1000 akhlak contoh Rasulullah. Kana khuluqul Quran, kata Aisyah. Kita pelajari itu umur kita 60 tahun nggak cukup saudara. Itu baru belajar. Apalagi mengamalkan akhlak Rasul yang dipuji oleh Allah, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Al-Qalam ayat 4. Muhammad, engkau memiliki akhlak yang agung. Ini saudara yang kita bangun. Membangun sinergitasnya adalah dengan akhlak. Saling takdim, saling cium tangan, saling hormati, saling berpelukan. Itulah Islam yang harus kita kembangkan di muka bumi tercinta Indonesia ini. Sehingga Islam kita adalah Islam yang baik. Indonesia dan negara yang baik menjadi contoh bangsa-bangsa lain yang luar biasa dinamikanya per hari ini saudara. Mudah-mudahan Indonesia tetap baik, dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Dan kita diberikan kesehatan lahir dan batin, berikan kesempatan umur yang panjang untuk thalabul ilmi, lil ibadah dan istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalu minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur